Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasti, kelas B Teknik Informatika. Pada kali ini, saya akan memberikan kesimpulan di setiap link ini. Langsung saja, untuk link yang pertama, yaitu kesimpulan saya untuk link yang pertama yaitu tentang antrian prioritas. Antrian prioritas adalah jenis antrian khusus di mana setiap elemen dikaitkan dengan nilai prioritas dan elemen disajikan berdasarkan prioritasnya. Artinya, elemen prioritas yang lebih tinggi dilayani terlebih dahulu. Namun, jika elemen dengan prioritas yang sama terjadi, mereka dilayani sesuai dengan urutan dalam antrian. Elemen dengan nilai tertinggi dianggap elemen prioritas tertinggi. Namun, dalam kasus lain, kita dapat menganggap elemen dengan nilai terendah sebagai elemen prioritas tertinggi. Kita juga bisa mengatur prioritas sesuai dengan kebutuhan kita. Antrian prioritas dapat diimplementasikan menggunakan array, daftar tertaut, struktur data heap, atau pohon pencarian biner. Operasi dasar dari antrian prioritas adalah memasukkan, menghapus, dan mengintip elemen. Selanjutnya yaitu link yang kedua. Kesimpulan saya untuk link yang kedua yaitu pohon pencarian biner. Pohon pencarian biner atau disingkat BST adalah pohon yang simpulnya menyimpan kunci lebih besar dari semua simpul anak kirinya dan kurang dari semua simpul anak kanannya. Pohon biner berguna untuk menyimpan data dengan cara yang terorganisir, yang memungkinkan untuk diambil, dimasukkan, diperbaharui, dan dihapus dengan cepat. Urutan node yang lebih besar dan lebih kecil dari bahwa setiap perbandingan melompati sekitar setengah dari pohon yang tersisa, sehingga seluruh pencarian membutuhkan waktu yang sebanding dengan jumlah node di pohon tersebut. Kelebihan dari pohon pencarian biner cukup sederhana. BST biasanya sebagai lawan dari pohon seimbang seperti pohon merah hitam, membutuhkan sangat sedikit kode untuk bangun dan berjalan. Kekurangannya lambat untuk pencarian brute force karena pointer ke seluruh objek biasanya terlibat. BST dapat mengambil sedikit lebih banyak memori daripada array, meskipun ini tergantung pada implementasinya. Pohon biner sebenarnya hanyalah petunjuk simpul akar yang pada gilirannya terhubung ke setiap simpul anak. Jadi, jika kita akan menjalankan ide tersebut, ada banyak aplikasi pohon pencarian biner dalam kehidupan nyata. Dan salah satu kasus penggunaan yang paling umum adalah penyimpanan indeks dan kunci dalam database. Misalnya di MySQL atau PostgreSQL saat Anda membuat kolom kunci utama. Yang sebenarnya Anda lakukan adalah membuat pohon biner di mana kuncinya adalah nilai kolom dan simpul tersebut menunjuk ke baris database. Ini memungkinkan aplikasi dengan mudah mencari baris database dengan memberi kunci, misalnya mendapatkan catatan baru dengan email kunci utama. Selanjutnya yaitu link ketiga. Kesimpulan saya untuk link yang ketiga yaitu pohon biner seimbang. Pohon biner seimbang didefinisikan sebagai pohon biner di mana pada setiap simpul, subpohon kiri dan subpohon kanannya memiliki tinggi yang sama atau hanya berbeda satu tinggi. Dengan kata lain, jika kita menganggap setiap simpul dari pohon sebagai akar dari sebuah pohon, maka ketinggian dari subpohon kiri dan subpohon kanan tidak boleh berbeda dari satu. Sesuai definisi,
Ketinggian subpohon kiri dan subpohon kanan tidak boleh lebih besar dari satu pada simpul manapun. Jadi, jika kita menganggap sebuah pohon seimbang di sembarang simpul, kita harus menemukan ketinggian subpohon kiri dan subpohon kanannya. Kemudian, kami akan memeriksa perbedaan ketinggian jika selisihnya lebih besar dari satu pada sembarang simpul. Kita akan menyatakan bahwa pohon tersebut tidak seimbang. Dengan cara menemukan ketinggian pohon biner seimbang, yaitu jika akarnya kosong, maka tinggi pohon akan menjadi 0. Jika akar tidak kosong, maka pohon akan sama dengan tinggi maksimum subpohon kiri dan dari akar dan subpohon kanan dari akar ditambah 1. Dan yang terakhir, untuk kesimpulan linear yang terakhir, kesimpulan saya untuk link yang terakhir ini yaitu implementasi tabel hash. Tabel hash adalah struktur data tempat data disimpan secara asosiatif atau dalam format kunci nilai. Penyimpanan semacam ini memudahkan pencarian data di kemudian hari. Tabel hash menyimpan data ke dalam format array. Ini menggunakan fungsi hashing yang menghasilkan slot atau indeks untuk menyimpan atau menyisipkan elemen atau nilai apapun. Fungsi hash ini berkaitan dengan menghasilkan slot atau indeks ke nilai kunci apapun. Fungsi hash sempurna adalah fungsi yang memberikan slot unik untuk setiap nilai kunci. Terkadang ada kasus di mana fungsi hash menghasilkan indeks yang sama untuk beberapa nilai kunci. Ukuran tabel hash dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kesempurnaan file hash. Fungsi hash pada Python digunakan untuk membuat nilai hash dari kunci apapun. Fungsi ini berguna untuk menciptakan nilai hash dari integer untuk string dan kunci integer. Itulah kesimpulan saya dari keempat link tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.